Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada video ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam statistika, ekonomi, dan bisnis, yaitu satu hipotesis dan sampel, serta dua hipotesis dan sampel. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita butuh sebuah metode ilmiah, yaitu pengujian hipotesis. Dengan teknik ini, kita bisa memutuskan sesuatu berdasarkan data dan bukan hanya perkiraan. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam sebuah contoh kasus, sebuah perusahaan minuman menyatakan bahwa rata-rata isi minuman botol adalah 250 ml. Jika perusahaan mengambil sampel 40 botol dan hasilnya menunjukkan rata-rata 247 ml dengan simpangan baku 6 ml, dan jika tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05, apakah rata-rata isi botol masih sama? Langkah penyelesaian yang pertama adalah menentukan nilai hipotesis. Kita ketahui bahwa nilai rata-rata yang pertama adalah sesuai klaim, dan nilai rata-rata kedua tidak sesuai dengan klaim. Selanjutnya kita tentukan nilai statistik ujinya. Karena kita ketahui N lebih besar dari 30, maka gunakan uji Z. Dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar dari N. Lalu kita masukkan angka sesuai dengan rumus yang ada di papan. Lalu kita hilangkan penyebutnya sehingga kita peroleh nilainya 0,949, sehingga nilai akhir dari Z adalah minus 3,16. Lalu kita tentukan nilai kritis untuk uji dua sisi dengan alfa 0,05. Lalu bandingkan nilai tersebut sehingga kita dapat kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan 95% rata-rata minuman tidak lagi 250 ml. Artinya ada bukti kuat bahwa isi produk berkurang. Nah teman-teman, materi tadi menjelaskan mengenai satu hipotesis dan sampel. Lalu, apa sih pengertian dan ciri-ciri yang membedakan dengan dua hipotesis dan sampel? Pengujian satu hipotesis dan satu sampel adalah proses statistik untuk menguji sebuah klaim tentang satu nilai populasi dengan menggunakan data dari satu kelompok sampel. Artinya, kita ingin mengetahui apakah nilai yang terdapat dalam populasi, misalnya rata-rata atau proporsi, benar-benar sesuai dengan apa yang diklaim atau ditargetkan oleh perusahaan. Adapun ciri-ciri pengujian satu hipotesis dan satu sampel, yang pertama, hanya ada satu kelompok data. Kedua, menguji satu klaim populasi. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menguji rata-rata populasi dan proporsi populasi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pengujian dua hipotesis dan sampel. Pengujian dua hipotesis dan dua sampel adalah proses statistik untuk membandingkan dua kelompok data dan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dengan kata lain, kita ingin menilai apakah dua populasi atau dua jenis data memang berbeda secara nyata, atau sebenarnya perbedaan yang terlihat hanya terjadi karena faktor kebetulan sampel. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Yang pertama, menggunakan dua kelompok data. Tujuan utamanya adalah membandingkan dua rata-rata atau dua proporsi dan mencari apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut benar-benar signifikan. Sekarang kita masuk ke soal cerita kedua terkait dua hipotesis dan dua sampel. Pada contoh kasus kedua, sebuah perusahaan elektronik mengembangkan dua jenis baterai, yaitu baterai A dan baterai B. Diketahui dari riset sebelumnya, rata-rata umur baterai A 30 jam dengan simpangan baku 5 jam, dan rata-rata umur baterai B 28 jam dengan simpangan baku 6 jam. Dan peneliti mengambil sampel A sebanyak 50 baterai dan sampel B sebanyak 60 baterai. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Yang ditanya, apakah umur baterai A lebih lama secara signifikan dibandingkan baterai B? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan nilai dari hipotesis. Karena kita ingin menguji apakah A lebih besar dari B, maka kita gunakan rumus yang tertera di papan.
Langkah kedua, kita uji dua rata-rata. Karena N1 dan N2 besar, kita gunakan uji Z. Di mana rumusnya yang tertera di papan. Selanjutnya kita masukkan seluruh angka di atas. Kita ketahui X bar A sama dengan 30 dan X bar B sama dengan 28, sigma A sama dengan 5 dan banyak data A sama dengan 50, sigma B sama dengan 6 dan banyak data B sama dengan 60. Selanjutnya kita hitung penyebutnya dengan langkah-langkah yang tertera di papan, sehingga kita dapat nilai SE sama dengan 1048. Lalu kita hitung nilai Z-nya, sehingga kita peroleh nilai Z sama dengan 1,91. Langkah yang keempat, kita cari nilai kritisnya. Karena uji satu sisi dan alfa 0,05, maka nilai Z kritisnya adalah 1645. Yang kelima, kita bandingkan kedua nilai tersebut dengan tolak hipotesis. Kesimpulannya, terdapat bukti yang cukup bahwa baterai A memiliki umur yang lebih lama secara signifikan dibandingkan baterai B. Kesimpulannya, baik teman-teman, pengujian hipotesis adalah alat penting dalam statistik yang digunakan untuk memastikan apakah suatu klaim atau dugaan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, pengujian hipotesis membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Pengujian satu hipotesis dan satu sampel digunakan ketika kita ingin menguji satu klaim mengenai satu populasi dengan menggunakan satu sampel data. Tujuannya adalah untuk melihat apakah nilai dalam sampel masih sesuai dengan nilai atau target yang diklaim, seperti rata-rata produksi, kualitas, atau tingkat kepuasan pelanggan. Jenis ini cocok digunakan ketika perusahaan ingin mengecek apakah standar internal mereka masih tercapai atau tidak. Selanjutnya mengenai pengujian dua hipotesis dan dua sampel, yaitu digunakan untuk membandingkan dua kelompok data dan menentukan apakah keduanya memang berbeda secara signifikan. Pengujian ini bermanfaat ketika perusahaan ingin mengetahui perbedaan antara dua produk, dua cabang, dua metode kerja, atau dua strategi pemasaran. Hasilnya akan menunjukkan apakah perubahan atau perbedaan tersebut benar-benar signifikan dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai satu hipotesis dan satu sampel, serta pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Dari materi ini, kita belajar bahwa pengujian hipotesis bukan sekedar hitungan statistik, tetapi merupakan alat penting untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Dengan memahami cara menguji satu klaim dan membandingkan dua kelompok data, kita bisa menilai kualitas produk, performa kerja, strategi bisnis, dan banyak keputusan penting lainnya secara lebih objektif. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Gaudia Fortunata Hidonadea. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami konsep pengujian hipotesis dengan lebih mudah dan mengaplikasikannya dalam analisis bisnis maupun penelitian. Sampai jumpa di video berikutnya.